Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di part kedua, lanjutan yang sebelumnya. Ini berarti soal ke 11 sampai 20 ya. Lanjut aja. Lupa mulu ya. Oke. Ini soalnya seperti ini, jadi saya jelaskan secara singkat saja. Nanti kalian bisa baca sendiri. Jadi intinya ada dua pemuda yang lagi di cafe, dia mau minta username sama password wifi. Nah, udah tuh dikasih untuk dua orang. Nah, tapi dia lihat di bawah itu ada satu kertas lagi. Nah, ketika dijajarkan nanti angka-angkanya seperti ini. Yang kiri ini sebagai username, yang kanan sebagai password. Nah, terus si dua pemuda ini kayak menyimpulkan sepertinya username dan password ini dia memiliki hubungan gitu. Memiliki hubungannya adalah akan membentuk persamaan garis lurus gitu. Kalau sana dibuat grafik, grafiknya akan grafik lurus gitu. Garis lurus. Nah, berarti kalau sana memang benar dia grafik garis lurus, nggak apa deh. Berarti kita bisa nyari tahu berapa nih kalau username-nya on 75. Nah, si angka-angka 15, 19, 43 ini, anggapkan username ini sebagai X. Username sebagai X, tapi on-nya nggak usah di bawah ya, angkanya doang. Terus yang angka-angka 552, 562, 622 itu sebagai Y gitu ya. Nah, yang pertanyaannya adalah kalau passwordnya ini 75, password username 75, passwordnya berapa gitu. Nah, kita bisa pakai perbandingan gradien. Jadi emang simple, semuanya juga bisa menggunakan perbandingan gradien ini gitu. Sampai yang bikin agak ribetnya itu adalah mentranslate si soalnya ini gitu. Apa yang mau dijadikan X, apa yang mau dijadikan Y gitu. Terus bagaimana perhitungannya, mungkin kayak gitu. Tapi pasti banyaknya akan tetap menggunakan perbandingan gradien gitu. Nah, kalau menggunakan perbandingan gradien pasti pertamanya adalah untuk mencari gradien awal dulu ya. Gradien awal itu didapat dari dua titik awal maksudnya dua titik yang diketahui sebelumnya. Pilih aja yang paling terkecil, yang 15,552 dan 19,562. Nah, dari dua titik ini seperti biasa ditentukan dulu X1-nya berapa, Y1-nya berapa, X2-nya berapa, Y2-nya berapa. Ini X1, Y1, X2, Y2. Biasa kan yang kecil pilih aja sebagai titik 1. Jadi nanti depannya 1-1 gitu, X1, Y1. Yang lebih besar jadinya 2-2. Gitu. Sebenarnya terserah, tapi untuk memudahkan dalam perhitungan. Oke, masuk ke rumus gradiennya. M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurangi X1. Berarti Y2-nya yang 562 dikurangi 552 nanti dibagi 19 dikurang 15. Berarti 10 dibagi 4 nanti perkecil bisa jadi 5 per 2. Nah, gradien ini yang akan membantu untuk mencari 75 ini pasangannya passwordnya berapa gitu. Nah, pakai beda titik. Jadi titik pertama pilih lagi aja yang paling kecil itu 15 dan 552. Lalu titik yang keduanya karena 75 ini adalah username kita misalkan dengan X, berarti 75 ini di posisinya yang X, tapi yang Y-nya yang kita cari karena yang kita cari adalah passwordnya. Nah, berarti ini sebagai X1, sebagai Y1, sebagai X2, sebagai Y2 dengan gradiennya sama-sama 5 per 2. Oke, masukin ke rumus gradiennya. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Gradiennya 5 per 2 masukin. Y dikurangi 552 per 75 dikurangi 15. Angka-angkanya dari sini ya. Oke, terus yang bisa selesaikan dulu. Jadi 5 per 2 sama dengan Y dikurangi 552 per 60. Udah itu dikali silang. 60 nya dikali ke 5, 2 nya dikali ke Y min 552 tapi dikurung gitu ya. 5 kali 60 berarti 300. Terus untuk 2 dikali Y min 552 nya
dikali pelangi. Jadi 2 dikali Y jadi 2Y, 2 dikali min 552 itu min 1104. Nah, karena kan yang kita cari Y ya. Jadi si angkanya pindahkan dulu. Yang tadinya minus pindah ruas jadi positif ya, 1104 ditambah 300 sama dengan 2Y, ditambahkan jadinya 1404 sama dengan 2Y. Buat nyari Y-nya aja 2-nya harus dipindah, jadi dibagi ya, 1404 dibagi 2, jadi Y-nya adalah 702. Berarti password untuk username on75 itu adalah 702 gitu. Lanjut ya. Oke, kalau ini soalnya soal biasa nggak pakai grafik. Dari tadi kan dari 10 soal sebelumnya, terus yang ini juga satu soal yang tadi itu dia pakai grafik ya, pakai gambar lah intinya gitu. Nah, kalau ini cuma kata-kata doang. Jadi katanya grafik hasil produksi pabrik per tahun itu membentuk suatu garis lurus. Oke, berarti udah dipastikan gitu ya. Terus produksi pada tahun pertamanya 110 dan tahun ketiganya adalah 150. Produksi ke-15-nya adalah gitu. Nah, berarti kita misalkan kalau tahun ini sebagai X, terus unit, jumlah produksi unitnya itu sebagai Y gitu. Nah, kalau sana kita buat tabelnya jadi kayak gini, berarti kalau X-nya 1, Y-nya 110, kalau X-nya 3, Y-nya 150. Kalau tahun ke-15 berarti X-nya 15 berapa gitu kan. Nah, masukkan ke seperti biasa perbandingan gradien. Pertama nyari dulu gradien awal, pilih 2 titik. Di sini sih emang udah cuma 2 titik, jadi bisa langsung dipakai gitu ya. Nah, udah gitu berarti 1,110 dan 3,150. Setelah menentukan 2 titik, ditentukan X1 Y1-nya, X2 Y2-nya. Baru masukkan ke rumus gradien. Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Berarti 150 dikurangi 110 dibagi 3 kurang 1. Jadinya 40 dibagi 2, nanti hasilnya 20 gitu ya. Oke. Selanjutnya kan kita emang nyarinya yang tahun ke-15 ya. Berarti pakai yang beda titik. Jadi kita pakai titik yang paling kecil yang 1,110 nanti dan satu titiknya lagi. Oke, kan di sini tahun ke-15. Tahun itu sebagai X. Berarti 15, Y karena yang kita cari adalah jumlah produksi unitnya gitu ya. Dengan gradiennya akan sama, yaitu sama-sama 20 gitu. Masukin ke ke rumus gradiennya. Berarti Y2 dikurangi Y1 per X2 kurangi X1 ya. Gradiennya adalah 20. Y2-nya itu adalah Y dikurangi Y1-nya 110. Terus X2-nya itu 15 dikurangi 1. Y dikurangi 110 per 14 sama dengan 20 ya. Nah, 14-nya dikali ke sini. Sorry, ini belum dikasih garis, jadi nggak ada panahnya ya. 20 dikali 14 itu sama dengan Y dikurang 110. 20 kali 14 itu 280 sama dengan Y dikurang 110. Minus 110-nya dipindah ruaskan, jadinya positif. 110 ditambah 280 sama dengan Y, berarti Y-nya 390. Berarti di tahun ke-15 itu adalah produksinya itu 110 unit gitu ya. Lanjut ke nomor 13. Ini masih pakai soal yang sama, tapi yang ditanya adalah bentuk grafiknya. Karena kita udah bikin tabelnya sebenarnya 1,110 dan 3,150 sebenarnya bisa langsung dihubungkan. Nanti akan jadi seperti ini. Jadi X-nya 1, Y-nya 110, X-nya 3, Y-nya 150 gitu. Nah, yang ke-14 soalnya masih sama, tapi yang diminta adalah tentukan persamaan garisnya. Nah, dari garis yang ini persamaannya berapa gitu. Sebelumnya kita udah ngitung gradiennya adalah 20. Kita bisa pilih salah satu titik, pilih aja yang paling terkecil 1,110 ya. Oke, bisa pakai rumus satu titik dan gradien. Titiknya 1,110, M-nya itu 20 ya. Berarti satunya sebagai X1, Y1-nya sebagai 110 nya sebagai Y1, kenapa jadi kebalik ya. Gradiennya adalah 20. Masukin ke rumusnya, Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 ya. Y dikurangi 110, gradien masukin 20 dikali X min 1.
Terus 20-nya biasa dikali pelangi, jadi Y min 110 sama dengan 20X min 20. Buat Y-nya sendiri aja, min 110-nya pindah kanan, jadi 20X min 20. Tadinya negatif, jadi positif ya. Min 20 ditambah 110, jadinya Y sama dengan 20X plus 90, gitu. Lanjut ya. Oke, nomor 15 beda lagi case-nya. Jadi di sini ada 2 gedung dan ada si A dan si B. Si A ini dia ngadep ke gedung kiri, si B ngadep ke gedung kanan. A dan B punya tinggi yang sama, yaitu 150 cm, atau kalau diubah ke meter adalah 1,5 cm ya, dibagi 100 ya. Nah, ada gitu. Posisi A dan B ini sejajar dan jarak dari B ke gedung dan jarak A ke gedung itu sama gitu ya. Nah, tapi bedanya tingginya aja. Yang kanan ini tingginya 6,5 meter, yang kiri tingginya 11,5 meter. Nah, terus katanya udah ada clue lain, kemiringan B terhadap puncak gedung kanan adalah 2. Jadi gradien yang si miring ini, si garis yang ini, itu adalah 2 satuan. Oke, yang ditanyakan adalah tentukan kemiringan A terhadap puncak gedung kiri jika jarak A dan B dari kedua gedung sama besar. Di sini kan cuma tahu tinggi, tapi jarak nggak tahu ya. Tapi gradiennya udah ketahuin. Berarti bisa pakai rumus gradien yang Y per X. Oke, kalau digambarkan seperti ini nih. Jadi si orang ini dia 150 ini 150 ya, 150 cm, kalau diubah jadi 1,5 meter. Ini juga sama 1,5 meter, tingginya itu 6,5 meter, yang ini 11,5 meter. Kalau garis dari sini nih, dari puncak ini sampai kepala orangnya, itu berarti dia 10 meter. Dapatnya dari mana? Tinggi gedung dikurangi sama tinggi orang, jadi 11,5 meter dikurangi 1,5 meter, jadinya 10 meter. Sama yang kanan juga, yang B, jadi 6,5 dikurangi 1,5, jadinya 5 meter. Kemiringan yang udah diketahui itu adalah yang gedung B, jadi kita hitung yang B dulu. Kalau kita gambarkan segitiga yang atas ini ya, jadi kayak gini, di sini 5, di sini X. X ini adalah jarak dari B ke gedung. Oke. Gradiennya, rumusnya adalah Y per X. Terus gradiennya udah diketahui, 2. Y itu adalah tingginya adalah 5. Jaraknya kita belum tahu. Nah, berarti tinggal di change ya, ditukar. X-nya ditukar ke sini, 2 ditukar ke sini. Jadinya nanti X sama dengan 5 per 2. 5 bagi 2 itu berapa? 2,5 meter ya. Oke. Tadi kan katanya gimana? Jarak A ke gedung kiri sama B ke gedung kanan sama kan? Berarti kita bisa memanfaatkan ke sini. Jadi kalau di sini 10, X-nya diisinya berarti 2,5. Masukin ke rumus M sama dengan Y per X. Berarti sama dengan 10 dibagi 2,5. Jadinya 4. Gitu. Oke. Lanjut ya. Nah, soalnya masih sama, cuma yang ke-16 ini yang ditanyakan adalah apa sih yang harus dilakukan A agar kemiringan penglihatannya sama dengan B. Tadi kan A tuh jadinya gradiennya 4 ya, yang B gradiennya 2. Berarti lebih curam yang ini ya, kayak lebih ngeliatnya tuh sampai ke atas banget gitu. Nah, gimana biar ngeliatnya tuh nggak terlalu nopang banget, pokoknya kemiringannya tuh sama gitu. Sebelumnya di part 1 pernah bahas tentang kelandaian dan kecuraman garis kan ya. Nah, berarti yang A ini dia itu adalah garis yang curam, yang ini garis yang landai. Nah, gimana dia biar landai? Berarti dia harus memanjangkan si bagian sininya ya. Dengan kata lain, dia harus mundur. Cuma mundurnya berapa kita harus hitung gitu ya. Karena kalau maju apalagi makin curam gitu. Karena kemiringannya lebih besar, maka harus dibuat landai. Dengan patokannya tadi katanya gradiennya harus sama dengan B, berarti M-nya adalah 2. Masukin ke rumusnya, berarti M sama dengan Y per X. M-nya 2, berarti 10 per X. X-nya yang kita akan cari ya. Oke, terus X-nya ditukar sama 2, jadi X sama dengan 10 bagi 2
sama dengan 5 meter. 5 meter ini total dia mundur. Yang diminta itu adalah apa yang harus dilakukan si A gitu. Berarti dia harus mundurnya tuh berapa? Kalau mundur menjadi, bisa mundur menjadi 5 meter. Tapi kalau mundur sebesar itu harus dikurang dulu. Berarti 5 meter dikurangi 2,5 meter. 2,5 dari mana? Jarak sebelumnya ya. Jarak sebelumnya kan dia 2,5 meter. Jadi 5 dikurangi 2,5 meter jadinya 2,5 meter. Jadi dia harus mundur ke belakang. Mundur pasti ke belakang ya. Sebesar 2,5 meter agar nanti kemiringannya sama gitu. Lanjut. Yang nomor 17, jika dinyatakan persamaan garis, tentukan persamaan garis yang A. Kenapa ditulisnya yang A sih? Oke, yang A tadi gradiennya 4 ya. Terus kalau kita gambar kan segitiga gini 2,5. Ini yang sebelum mundur ya. Karena itu mah yang nomor 15. Ini nomor berapa sih? Yang nomor sebelumnya itu dia apa ya? Itu cuma kalau seandainya pengen gradiennya sama aja, tapi aslinya kan dia 2,5 gitu. Oke, berarti Y-nya 10, ini ya 2,5. Kita pilih yang titik yang ininya aja, karena kalau titik ini pasti dia minus ya. Jadi pakai titik yang Y-nya aja 0,10. Berarti ini sebagai X1, 10 ini sebagai Y1. Nanti gradiennya adalah 4. Masukin ke rumusnya Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y1-nya itu 10, gradiennya itu 4, X1-nya 0 gitu ya. Y min 10 sama dengan 4 dikali X min 0. X kurang 0 kan X ya. Oke, berarti tinggal 4X, Y dikurang 10. Min 10-nya pindah kanan, jadi Y sama dengan 4X plus 10 gitu. Oke, ini ada lagi beranjak dari tadi ngomongin gedung, sekarang ngomongin pesawat dan kapal. Oke, di sini ada pesawat satu, di tengah-tengah dua kapal. Nah, si pesawat ini mau jatuh ceritanya. Tapi yaitu, jadi dia ada penggambaran si jatuhnya, jarak si jatuhnya itu seperti ini. Jadi yang ini yang pink, yang ini yang biru gitu ya. Oke. Nomor 18 yang ditanyakan, jika kapal oleng mengikuti garis lintasan mana yang membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke kapal laut sasaran? Oke. Makin lama itu berarti makin panjang ya nggak sih si lintasannya? Oke, di sini yang gradiennya paling lancip tuh yang mana? Atau kalau nggak, sebenarnya bisa langsung kelihatan sih ya yang panjang yang mana. Kita bisa nebak dari sini sih. Angka-angka yang ini dia kan tingginya itu dia sama di 1800. Terus panjangnya di sini 1500 dan 900. Dengan panjang 1500 dia akan menghasilkan si garis yang lebih panjang dibandingkan yang 900. Ini akan dipelajari nanti di semester 2 tentang Pythagoras. Intinya kalau sana komponen-komponennya lebih panjang, lebih besar gitu, dia akan menghasilkan panjang yang lebih besar pula. Jadi jawabannya adalah yang garis pink. Wah, seret ya. Lanjut, yang nomor 19, tentukan kemiringan pesawat ke kapal yang kiri. Yang kiri maksudnya yang garis biru. Oke, rumusnya apa tadi? Y per X ya. Di sini 1800, terus di sini 900. Rumusnya Y per X. Berarti Y-nya 1800 dibagi 900. Hasilnya 2 ya. 0-nya hilangin, 18 bagi 9, 2. Gitu. Lanjut, satu lagi. Jika dinyatakan dalam persamaan garis, again and again, yang diminta adalah persamaan garis. Tentukan persamaan garis pink. Yang pink ya yang diminta. Oke, berarti kita karena belum tahu sama sekali gradien dan lalalanya, kita pakai 2 titik aja deh ya. Oke, di sini kan 1500, terus ke sini dia 1800. Kalau sana dibuat titik berarti nanti ini 0,1800, yang ini 1500,0. Nanti 1500,0 sebagai X1 Y1, X2 Y2 nya 0,1800. Masukin ke rumus Y min Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 kurangi X1.
Y satunya 0 ya. Y dikurangi 0 per 1800 kurang 0 sama dengan X kurangi 1500 dibagi 0 kurangi 1500. Y kurang 0 itu Y, 1800 kurang 0 berarti 1800. X dikurangi 1500, 0 dikurangi 1500 itu min 1500. Oh iya, 0-nya ini bisa dibagi. Sebenarnya 18-nya bisa dibagi juga, tapi nanti deh, gak apa-apa sampai bawah aja. Terus nanti dikali silang ya, min 15-nya dikali Y, 18-nya dikali sama dalam kurung X min 1500. Ya salah, nggak ada 1500-nya ya. Sorry, ini berarti ada 1500-nya. Oke. Berarti di sini ada 00-nya. Oke, udah gitu. Berarti min 15Y 18 dikali ini tambahin 02 aja. Ya ampun. Oke, min 5Y sama dengan 6X min 90 ya. Karena dia dibagi tar dulu. Nggak kelihatan. Dia dibagi 3. Si min 15Y sama 18X min 270-nya dia dibagi 3 semua. Diperkecil. Oke, jadi di sininya 9000. Terus nanti di sininya 9000 juga. Terus dikali minus ya dia nanti 9000. Gitu. Alhamdulillah udah selesai sampai 20. Semoga besok semoga yang ujian dimudahkan, dilancarkan, dan bisa mengerjakan meskipun beda angka atau beda konsep gitu, tapi intinya sama gitu. Semoga latihan-latihan ini sampai 2 part ini bisa membantu kalian untuk belajar. Terima kasih. Ini nguploadnya malam sih. Gak apa-apa deh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.